Ya, kita lanjutkan Bang Andreas. Menyambung pertanyaan saya tadi Bang Andreas, intinya adalah apakah mungkin kemudian tiket yang akan diberikan oleh Bu Mega untuk calon yang akan didukung oleh PDIP di 2024 nanti bukan terah dari Soekarno atau Bung Karno, yaitu mungkin nama-nama lain yang juga elektabilitasnya memungkinkan dan juga cukup kuat untuk ajang 2024 nanti? Saya kira kita tidak perlu berandai-andai deh. Ya, kita tunggu aja gitu, apa yang diputuskan oleh ketua umum nanti. Dan di partai itu ya ketika ketua umum sudah memutuskan ya itu adalah perintah untuk dilaksanakan gitu. Sehingga ya sampai dengan posisi saat ini ya sebagaimana Pak Jokowi itu kan memahami benar gitu apa ya marwah daripada partai ini, atmosfer dari di partai itu, sehingga beliau juga menyampaikan itu secara gamblang pada para relawan yang memang die hard pada beliau gitu, untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, kita tunggu keputusan partai. Karena itulah di Pilpres 2014, di Pilpres 2019, sinergi antara mesin partai dan para relawan itu merupakan satu kekuatan yang ya mendinamisasi dukungan untuk Pak Jokowi pada waktu itu gitu. Sehingga momentum itu yang saya kira perlu dijaga sehingga nanti pada saat keputusan itu bisa menjadi suatu kekuatan yang ya memberikan dinamisasi pada dukungan pada siapa yang akan diputuskan oleh partai nanti. Karena memang partai lah yang akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden bersama. Bang Andreas, mungkin apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin, ojo ke susu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, mungkin juga merupakan sikap partai ya untuk waktu saat ini. Tapi pertanyaannya mungkin apa sih yang dirasakan atau bagaimana sih situasi kebatinan dari internal partai ini, Bang Andreas? Ya kalau di partai kita semua tahu bahwa situasi sekarang ini kita mendukung pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan, karena itu penting dalam arti legacy dari pemerintahan Pak Jokowi ini akan menjadi suatu modal sosial, modal politik, karena kita mengharapkan adanya estafet dari kepemimpinan ini yang kemudian bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini gitu. Sehingga apa yang baik dari pemerintahan ini akan menjadi legacy untuk ya secara politik, untuk menjadi dukungan untuk Pak Jokowi maupun untuk siapa yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi capres pada 2024 nanti gitu. Sehingga ya kata ojo ke susu itu kan sebenarnya memberikan sinyal bahwa sekarang kita kerja dulu deh, kita buktikan bahwa kita bisa melaksanakan tugas konstitusionalin dengan baik, kemudian setelah itu ya diputuskan dan kemudian kita memberikan dukungan pada siapa yang akan diputuskan oleh partai gitu. Oke. Saya geser ke Mas Hanta. Mas Hanta ada dua tadi ya kalau intinya. Kalau Bang Andreas yang bilang satu gitu, intinya adalah jok ke susu gitu. Tapi kan publik menangkapnya yang lain lagi. Mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Nah dari dua inti ini gitu Mas Hanta, yang lebih berat yang pengen ditekankan oleh Pak Jokowi yang mana sebenarnya Mas Hanta? Yang jelas Pak Jokowi kan menyampaikan dua itu. Pandainya Bang Andreas ini mau fokusnya di ojo ke susu saja. Dan kalau yang tidak tergesa-gesanya betul, itu sejalan betul dengan PDI Perjuangan. Tapi dalam pilihan tempat saja, acara Projo itu di Jawa Tengah, di Magelang, Jawa Tengah, kemudian dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Jadi agak sulit untuk kita tidak mengatakan ada fokus juga signal yang mau dikirim oleh Pak Jokowi, yaitu yang hadir di situ adalah Ganjar Pranowo. Jadi saya kira tidak spekulasinya tidak berlebihan kalau dikatakan juga dikirimkan sinyal itu kepada Ganjar yang sedang hadir di situ. Karena tidak sekedar candaan dong kalau kelas presiden atau Pak Jokowi mengatakan mungkin meskipun mungkin yang kita dukung hadir di sini. Nah itu saya kira sinyal memang sulit untuk tidak mengatakan itu kepada Ganjar Pranowo. Tetapi yang menarik adalah Pak Jokowi tidak mengunci bahwa akan mendukung Ganjar. Karena paham betul politik itu kan dinamis. Satu sisi apakah ada jaminan elektabilitas Ganjar akan stabil. Kalau kemudian dalam perjalanan 6 bulan ke depan Ganjar terlewati misalnya jauh di bawah Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau bahkan Mbak Puan Maharani. Itu yang harus antisipasi oleh Pak Jokowi. Yang kedua, saya kira
penting juga bagi Pak Jokowi untuk tidak mengunci nama seseorang, misalnya Ganjar Pranowo. Kalau kemudian tidak didukung, Ganjar tidak mendapatkan tiket partai, tidak didukung oleh PD Perjuangan atau partai lainnya, Apa yang sementara Pak terjadi? Jokowi sudah terlanjut. Nah, itu saya kira tanda petik ya yang sangat merugikan, mempermalukan statement itu karena Pak Jokowi mengusung nama yang kemudian tidak jadi maju, sehingga sangat berhati-hati. Nah, karena itu memang lebih aman seperti tadi Pak Bang Andreas lebih fokus pada ojo ke susunya, itu yang sejalan dengan PDIP. Poin pertama. Poin kalimat kedua itu berpotensi berpisah atau tidak sama dengan PD Perjuangan. Yaitu mungkin orang hadir di sini, karena Mbak Puan kan nggak hadir di situ, tahu saya nggak tahu. Nah, sehingga itu berpotensi Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu berpotensi bersama dan ada potensi berpisah dengan kalimat itu, karena PDIP realitasnya belum ada statement yang kuat mengarah kepada Ganjar Pranowo. Itu yang saya kira penting ya antara dua hal itu. Nah, kalau kita mau mengkerucut saja, misalnya bisa banyak nama, mungkin PD Perjuangan mengatakan banyak kader PDIP, betul, banyak figur juga kata para relawan. Tapi realitasnya hari ini saya kira kita harus mengatakan Ganjar dan Puan lah yang paling kuat ya potensinya di PD Perjuangan. Karena saya konsesional partai yang memilih hak untuk proses kandidasi mencalonkan. Dua itu yang bertarung. Nah, PDIP punya kepentingan memastikan, satu, memenangkan Pilpres, kedua, memenangkan Pileg, tapi ketiga, memastikan partai tetap dalam kendali. Misalnya kendali Terabung Karno, Bang Andreas, kalau penting. Jadi opsi-opsi apakah mendukung Ganjar Pranowo ada plus minusnya, mendukung Puan Maharani ada plus minusnya, atau memasangkan juga ada plus minusnya. Ini bagaimana racikannya harus penting. Bagi saya sedikit lagi. Racikannya bagaimana? Kalau mau mendukung Mbak Puan Maharani, Bang Andreas, itu sama pentingnya bagi PDIP memastikan agar Ganjar Pranowo tidak bisa maju. Karena akan pecah suaranya, akan pecah. Jadi kalau mengusung nama Mbak Puan, maka Ganjar harus tidak bisa maju ke ring pertarungan. Kata Bang Andreas senyum-senyum. Sama-sama di Jawa Tengah. Mereka masih bisa saling menghabiskan basis suaranya. Bang Andreas sudah senyum-senyum, kita punya racikan tersendiri gitu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan nanti, kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Mas Hanta atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih.